Halo, selamat malam. Yang saya kasihi dan saya hormati Ibu dosen Sylvia Ratnajita selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia. Di kesempatan pada malam hari ini, saya ingin menyampaikan bagaimana Ibu dosen ini telah membimbing saya dari materi 1 sampai materi sesi ke-14 dengan lancar, dan beliau sudah dengan ramah mengajarkan kita dan sudah memberikan kita materi yang terbaik dan motivasi yang terbaik. Di kesempatan malam ini juga saya ingin menampilkan hasil tugas saya untuk ujian akhir semester, yaitu tentang materi 11, yaitu kalimat efektif. Kenapa saya memilih kalimat efektif? Karena menurut saya kalimat efektif ini cukup unik ya, cukup banyak yang mengetahuinya dari mulai sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan SMA. Apalagi sekarang kalimat efektif sangat diperlukan untuk generasi masa sekarang, di mana sekarang itu anak-anak zaman sekarang itu kalau ngomong tidak menggunakan kalimat yang efektif, kalimat yang ngarung ngidul dan macam-macam segalanya. Oke, teman-teman yang saya kasihi dan saya hargai, selamat menonton dan selamat menyaksikan hasil presentasi saya dari PPT yang saya buat dengan jumlah 17 slide. Oke, mari kita mulai. Oke, perkenalkan, nama saya Gabriel Mardani Setiawan, biasa dipanggil Gabriel, dengan kelas manajemen NIM 2020-010151. Nama dosen pembimbing Ibu Sylvia Ratnajita. Jadi soal UAS yang saya minta ini, yang diminta oleh Ibu dosen Sylvia adalah kita terus memilih salah satu topik dari materi perkuliahan sesi 8 sampai sesi 14. Yang saya pilih yaitu sesi 11. Materi 11. Oke. Saat melakukan rekaman, Ibu menginginkan kita untuk menambahkan PowerPoint sebagai bahan acuan dari materi yang kita sampaikan. Kemudian, video rekaman presentasi itu berdurasi 8-10 menit. Ini menjelaskan materi presentasi dengan jelas dan rinci menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pengumpulan dapat digunakan melalui YouTube, dan Anda yang menonton ini bisa melihat di YouTube saya sendiri, di channel saya sendiri. Nah, ini muka saya. Jadi PowerPoint yang saya akan bawakan itu adalah materi 11 tentang kalimat efektif. Materi yang disajikan itu jadi materi dari yang di e-learning yang disampaikan dari Universitas Unggul itu terdapat video disampaikan. Dapat modul dengan 17 lembar atau slide yang berisi tentang prosedur pembuatan dan tata kalimat efektif. Memiliki kuis berisi 5 soal. Jadi yang modul ini dia biasanya pakai PDF. Kesan selama mengikuti materi 11 itu, ya kesan saya setelah mendapatkan materinya itu banyak ilmu yang saya dapatkan. Terutama bagaimana sih cara membuat kalimat SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kemudian materi yang sering dijumpai pada SD dan menurut saya sangat baik di perkuliahan, karena bisa meningkatkan kembali tentang cara kalimat efektif itu sendiri. Video 1 dan video 2 juga terdapat di e-learning tersebut, dan cara pembawaannya sudah lebih dari cukup, dan Ibu dosen sudah membawakannya dengan. Oke, kita lanjut langsung. Jadi ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan dalam kalimat efektif itu udah hakikat. Jadi sebelumnya itu kalimat efektif itu kalimat yang secara tepat dapat mewakili gagasan atau pelaksanaan pembicaraan atau penulis. Jadi ini sanggup menimbulkan gagasan yang sama tepatnya dalam pikiran pendengar atau pembicara, seperti yang dipikirkan oleh pembicara atau penulis. Kemudian kita lanjut. Struktur kalimat efektif itu ada, pertama yang kita ketahui itu ada subjek. Subjek itu adalah bagian kalimat menunjukkan pelaku, tokoh, sosok, suatu hal, suatu masalah yang menjadi pangkal pokok pembicaraan. Contohnya tuh ayahku sedang melukis. B itu contohnya meja direktur besar. Yang berbaju batik dosen saya. Berjalan kaki menyehatkan badan. Membangun jalan layang sangat mahal. Kita lanjut. Kalau habis subjek itu ada predikat. Itu dengan singkatan P, bagian kalimat yang memberitahu untuk melakukan tindakan apa atau dalam keadaan bagaimana subjek, pelaku, tokoh, benda dalam di suatu kalimat. Selain memberi tindakan atau perbuatan subjek, P dapat pula menyatakan sifat, situasi, status, ciri atau jadi diri subjek. Jadi contohnya tuh kuda meringkik, ibu sedang tidur siang,
Putri Centilita, Kota Jakarta dalam keadaan aman, Kucing Belang 3, Robi mahasiswa baru, rumah Pak Hartawan 5. Kita lanjut. Di sini ada O, objek. Itu kita ke bagian C. Jadi bagian kalimat yang melengkapi predikat objek pada umumnya diisi oleh nominal, frasa nominal, atau klausa. Contohnya itu Nurul menimang, arsitek merancang, juru masak menggoreng. Jadi objeknya ini 3 ini, menimang, merancang, menggoreng. Kalau enggak. Yang D itu pelengkap. Jadi komponen bagian yang melengkapi predikat itu letak pelengkap umumnya di belakang P yang berupa verba. Jadi contohnya itu Ketua MPR membacakan Pancasila SPO. Banyak porsol itu berlangsanakan Pancasila. SP, pel kedua kalimat A dan B, yang pel dan O-nya sama-sama diisi oleh nominal Pancasila. Jika hendak dipasifkan, ternyata yang bisa hanya kalimat A yang menekankan Pancasila sebagai O. Lanjut lagi. Di sini terakhir ada keterangan. Jadi bagian kalimat yang menerangkan sebagian berbagai hal mengenai berbagai kalimat yang lain. Unsur keterangan itu dapat berfungsi sebagai S, P, O, dan P. Posisinya bersifat bebas, dapat di awal, di tengah, atau di kalimat akhir. Pengisi keterangan adalah frasa nominal, frasa preposisional, adverbia, atau klausa. Ciri-ciri kalimat efektif ini pertama ada kata tata basahan. Merupakan faktor paling penting dan mendasar dalam kalimat efektif. Contohnya, dosen kritik sastra menugaskan kami membuat makalah. Saya mewarisi sebidang tanah untuk saya. Kemudian ada pun perbaikannya ada sebagai berikut. Dosen kritik sastra menugasi kami, itu bukan menugaskan, membuat makalah. Saya mewariskan, bukan mewarisi bidang tanah untuk saya. Lanjutan. Yang kedua itu ada kesatuan gagasan atau kesepadanan. Itu berkaitan dengan keseimbangan antara gagasan dan struktur bahasa yang dipakai. Jadi kesatuan adalah terdapatnya satu ide pokok dalam sebuah kalimat. Dengan satu ide itu, kalimat boleh panjang atau pendek, menggabungkan lebih dari satu kesatuan, bahkan dapat mempertentangkan kesatuan yang satu dan yang lainnya, asalkan ide atau gagasan kalimatnya tunggal. Kehematan. Jadi dalam pengertian kalimat efektif berarti hemat dalam menggunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang tidak perlu. Jadi singkat, padat, dan jelas. Hal ini disebabkan setiap unsur dalam kalimat hendaknya tidak ada yang tidak bermanfaat. Lanjutan. Kemudian ada 4 kesejajaran, itu keparalelan. Penggunaan bentuk-bentuk bahasa yang sama atau konstruksi bahasa yang sama yang dipakai dalam susunan serial. Secara singkat, kesejajaran berkaitan dengan kesamaan susunan digunakan secara konsisten dalam kalimat, baik itu dalam bentuk kata maupun makna kata. Ketegasan atau penekanan dalam kalimat efektif adalah penggunaan ide pokok, misalnya dengan pengulangan kata dan penggunaan partikel penekan. Ada berbagai cara untuk membentuk penekanan dalam kalimat, yaitu A, mengatakan kata yang ditanyakan di awal kalimat. Itu contohnya Profesor Dr. Herman H. Yohanes berpendapat salah satu indikator yang menunjukkan tidak efisien Pertamina adalah rasio yang timpang antara jumlah pegawai Pertamina dan produksi. Kemudian ada kecermatan, itu ada kalimat tersebut tidak mengandung tahfisan ganda, ambigu. Jadi contoh satu, Andi membawa 2 beras. Kalimat tersebut menggunakan ganda, yaitu yang dibawa Adik adalah karung yang isi. Jadi beras atau karung beras, beras tanpa isi. Adapun perbaikan adalah sebagai berikut: Adi membawa 2 lembar karung beras, atau Adik membawa beras sebanyak 2 karung, bukan Andi adik. Contoh 2 itu mahasiswa perguruan tinggi yang tengah itu menerima hadiah. Kalimat itu memberikan ganda, yaitu siapa yang terkenal, mahasiswa atau perguruan tinggi. Nah, itu. 7 ada kepaduan atau koherensi. Adalah hubungan timbal balik yang jelas antara unsur-unsur sehingga informasi yang disampaikan tidak terbaca. Contohnya, hidup jangan mengharapkan akan balas kasihan orang lain. Surat itu saya sudah terima kemarin. Kedua contoh kalimat tersebut tidak efektif karena tiap kalimatnya tidak terdapat kepaduan atau kohersi. Perbaikannya adalah hidup jangan mengharapkan belas kasihan orang lain. Jangan mengharapkan, akannya dihilangkan. Surat itu sudah saya terima kemarin. Kelogisan mengacu pada ide kalimat yang diterima oleh akal. Kelogisan. Kalimat erat kaitannya dengan ketatabasahan. Contohnya, waktu dan tempat kami persilakan. Untuk mempersingkat waktu, kita teruskan acara ini. Kedua kalimat itu tidak efektif karena pada kalimatnya itu tidak mengandung unsur kologisan. Jadi perbaikannya itu dapat dipersingkat, yaitu Bapak Kemat kami persilakan. Untuk menghemat waktu, kita teruskan acara ini. Baik, penutupannya itu tidak terima kasih aja. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Cynthia Latnadita selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia
karena telah memberikan ilmu yang baik dan ilmu yang bermanfaat bagi saya. Terutama dalam sekarang ini Kalimantan Praktis sangat diperlukan untuk mahasiswa-mahasiswa yang sedang menjalankan kuliahnya dengan baik. Kemudian, saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang sudah membantu saya dan sudah membantu saya dalam mengerjakan tugas juga. Terutama kita sedang sharing dalam memberikan informasi dan sedang apapun yang ada jadwal dalam kuliah itu kita selalu bagikan bersama. Kemudian juga Ibu Sylvia juga sudah mengajarkan saya dengan ramah, baik, dan penuh tawa tiwi, dan juga Ibu telah mengajarkan kita bagaimana cara bertanggung jawab dengan tugas dan kuis yang akan kita kerjakan. Dan kita tidak lupa diingatkan untuk mengisi forum diskusi yang sudah beliau sampaikan. Semoga penonton yang menonton ini juga bisa bersharing bersama dengan saya dan bisa mengambil ilmu-ilmu yang saya sampaikan. Dan buanglah dengan ilmu-ilmu yang tidak penting dan jadi sampah di dalam video ini. Apa masalahnya, saya juga masih dalam belajar dalam membuat video ini. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang tidak berkenan di hati para penonton, termasuk yang saya hormati Bu Sylvia Ratidewita. Semoga dari hasil ujian akhir semester ini bisa membuat saya naik ke semester 2 dan bisa berjumpa materi yang lebih baik lagi dan bisa maju sampai semester akhir. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk malam hari ini. Sebelumnya kita bisa bersharing bersama lagi, dan intinya dari semua kuliah yang saya dapat dari kelas karyawan itu pertama niat. Kalau tidak ada niat, saya tidak bisa kelas karyawan. Dan kemudian pertama semangat dari pasangan kita, dari orang tua kita, atau dari teman-teman kita. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih karena sudah mendengarkan obrolan saya dan sudah menghargai video saya. Terima kasih dan selamat malam.